kita ambil satu kesimpulan ya. Kesimpulannya itu kita sepakati aja untuk kegiatan reuni Bali 2021 kita putuskan September 2021. Untuk masalah ini kuota, kita kuotanya 80. Udah tahu nanti kita evaluasi lagi berapa orang, kuota berapa. Kita akan berupaya memberikan informasi kepada teman-teman segera untuk mendaftar melunasi masalah pembayaran, dan mudah-mudahan juga tidak ada penambahan kalau itu tetap 80 orang. Cuman katanya kalau katanya dengan kita masuk ke wilayah Bali masih ada genus ya itu kayaknya itu 40.000 berarti 2 kali. Itu siap-siap. Itu memang bukan ditanggung peserta. Bukan istilahnya urusan dari kita, memang itu harus wajib. Itu masing-masing orang dan ditanggung oleh sendiri. Mungkin itu kesimpulan cukup itu. Ada tambahan Pak Riki sebelum ditutup? Ya sementara sudah. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan WA saya kepada seluruh tadi untuk pelaksanaan minta kepastian, berarti kita pastikan September ceria 2021. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Air. Tunjukin nasi bakar Ayub, Pak Abah Ayub. Oh iya, ini. Tunjukkan ini ikannya. Nah, ikannya. Ikannya aja. Santai aja. Soalnya saya besok pulang ke Bali soalnya. Mau survei besok. Yuk, survei ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, ini wabil khusus rekan dari Pulau Dewata, perwakilan 2 orang. Ada saudara kita ini, pengusaha muda ini, pengusaha pariwisata, Mas Riki. Jadi tidak asing lagi, satu kelas kemana-mana bersama Mas Hendrianto yang saya hormati. Di mana aja mesti dia hadir. Dan juga Mas Agus Hadiadi serta yang lainnya yang tidak nampak kelihatan. Ini penuh karena tempatnya kecil. Tidak apa-apa. Yang penting sudah ini sudah perwakilan sudah kelihatan dengan kamera yang sudah disampaikan oleh tim. Kita awali mudah-mudahan pelaksanaan niatan kita semua, yang mana kita persiapannya sudah hampir 2 tahun. Mudah-mudahan tahun ini niatan kita yaitu melaksanakan tanggung jawab kita sebagai panitia untuk kegiatan reuni Bali sebenarnya 20. Dilakukan 2019, pelaksanaan 20, ternyata 21 insya Allah harus kita laksanakan. Insya Allah minta ridhonya Allah. Kita semua berdoa. Apa yang akan kita putuskan malam ini, kita putuskan malam ini kapan pelaksanaannya, karena perwakilan dari Bali yang tahu situasi di Bali. Kalau kita di Jawa, perputaran katanya COVID itu kemana-mana COVID. Ada yang di sini, ada di sana, dia pergi kemana lagi, ke Madura. Kapan hari nyebrang ke Madura? Nah, di Jember aman. Nah, insya Allah kalau di Bali informasinya karena bulan Juli sudah dibuka secara internasional. Mudah-mudahan semua itu kita dapat izin dan ridhonya Allah. Reuni Paspitu di Bali bisa terlaksana. Kemungkinan itu sebagai pembukaan saya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Mari wibayan berdoa dengan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bali situasi kayak apa, baru nanti dari Jawa ini bisa memberikan masukan. Mohon dari Bali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apapun kondisi yang kita alami selama ini. Jadi
Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada panitia lainnya, meskipun beliau-beliau tidak datang karena mungkin ada apa ya, situasi yang tidak bisa ditunda. Tapi keputusan ini adalah keputusan, mudah-mudahan keputusan final dan harus diamini oleh panitia pas itu dan di grup besar. Jadi untuk posisi Bali selama ini apa yang dikatakan ditakutkan oleh teman-teman itu sebetulnya suatu kewajaran, tapi Bali tetap melakukan prokes, ya, prokes yang ketat karena setiap banjar itu diberikan suatu mandat, ada satgas, bila tidak ada pakai masker itu akan pajak. Lain dengan posisi di luar Bali, jadi sudah suatu kebiasaan kalau kita ke pasar pun kita tetap kalau nggak pakai masker kayaknya nggak enak. Jadi segala pariwisata, hotel sudah membuka meskipun dengan biaya yang rendah. Sekarang mungkin Mas Riki akan menyampaikan. Terus untuk tempat-tempat wisata itu sekarang sudah dibuka semua. Tergantung kita yang mengawali mau apa tidak yang di sana kan gitu ya. Kalau ada perdebatan dari teman-teman itu wajar lah. Saya juga enak. Jadi bagi dari orang Bali aman lah, ya. Dari Bali aman. Kalau saat ini posisinya masih aman, ya. Tapi untuk segala perubahan itu bukan dari saya, gubernurnya itu kan juga melihat kondisi dari satgas dari nasional. Ya. Waktu itu bisa berubah, tapi saya jamin aman sampai sekarang. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kawan. Ini kita awali mungkin yang di rumah nanti bisa juga memantau melalui sebaran video kita nanti itu bisa komentari ya. Untuk Bali secara garis besar sudah aman. Jadi itu memang yang harus kita harapkan. Kita bersyukur Bali bisa merapat ke Jember, sudah berkali-kali merapat. Inilah insya Allah saatnya akan kita putuskan karena sudah aman. Nanti dari Mas PJ sendiri bisa memberikan gambaran. Memang hotel itu drop murah, karena bisa ada kesempatan ya harus kita kejar aja. Makanya saya minta masukan dari Mas PJ sebelum dikomentari oleh Mas Hadi sama Mas Hendrianto, mungkin ada usulan apa segala macam. Mohon dari Pak Hadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya sangat bersyukur sekali malam hari ini bisa berkumpul ya. Jadi setelah hampir 2 tahun memang sempat tertunda dan komunikasi reuni hanya bisa lewat grup ataupun WhatsApp kan gitu. Perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan tambahan sedikit mungkin yang disampaikan Pak Kawang tadi berkaitan dengan Bali. Memang kalau Bali itu mulai dari tanggal 1 Juli kemarin itu Pak, itu sudah dinyatakan aman sebenarnya. Mungkin yang membuat istilahnya orang mau masuk ke Bali itu karena masih beratnya di rapid antigen. Jadi yang ya kan kemarin memang belum ada kebijakan untuk dires, jadi masih rapid antigen. Jadi itu yang membuat orang agak ini berbelit karena sekitar 200 sampai 250 ya per rapid. Dan juga memang ada beberapa lokasi yang sudah dibuka, tapi juga ada yang ditutup. Kalau untuk GWK memang sampai saat ini belum buka Pak. Karena kenapa saya katakan belum buka? Karena saya itu mau ada event Grand Rivita itu belum itu sampai sekarang masih belum bisa. Jadi ada kendala di situ. Tapi kan untuk agenda kita tidak ada GWK kan gitu ya. Jadi mungkin kita lebih amannya di situ. Jadi tentunya hal ini juga bagi saya
kabar yang baik juga untuk Bapak Ibu semuanya, karena kegiatan kemarin sempat tertunda, termasuk reuni yang diharap-harapkan, kemudian yang dinanti-nantikan gitu ya. Kemarin juga saya sempat WA Pak Kawang, saya tanya kondisi di Bali, saya WA Ibu Hayam juga terkait itu kira-kira bagaimana kalau dilaksanakan di bulan Mei atau Juni. Kemarin saya sempat juga WA Pak Kawang juga, tapi memang butuh kesiapan juga terkait dengan mungkin yang dananya yang juga belum membayar dan juga kesiapan kondisi Bali seperti itu. Tapi saya katakan mungkin kalau pembahasan ini kita lebih mengerucut ke langsung ke tanggalnya saja, gitu, supaya nanti lebih 7 poin. Iya. Nah, kemudian saya menyinggung masalah hotel terkait dengan mungkin ya betul, hotel di Bali memang lagi besar-besaran memberikan diskon. Tapi sekali lagi Pak, ini kalau untuk hotel yang sudah kita book dan juga kita DP, itu kan perjanjiannya sudah di awal kemarin gitu. Jadi saya pastikan itu kalau kita minta diskon itu tidak bisa gitu Pak, karena memang harganya sudah harga yang lama, yang sudah lama kemarin gitu. Kecuali kalau memang kondisinya mungkin hotel itu belum ter-DP dan keuangan itu masih di Bapak Ibu semua atau mungkin di saya, kita mau ganti hotel itu bisa gitu. Jadi kondisinya seperti itu kalau untuk masalah hotel. Kemudian kalau untuk masalah pelaksanaannya, saya juga memohon pengertian Bapak Ibu, kalau bisa minimal saya dikasih waktu itu 1 bulan sebelum melaksanakan. Jadi jangan sampai kurang dari itu, karena kita juga perlu persiapan, menyocokkan jadwal dan lain-lain. Saya juga inginnya tetap ikut serta di sana, jangan sampai saya tidak ikut. Karena kan pembahasan ini yang sering muncul kan saya Pak, ketika nanti ada bentrokan jadwal dan lain-lain, saya harus tidak ada, akan menjadi tidak pas. Jadi saya inginnya, saya juga mohon nanti pengertian penjadwalannya juga nanti kita sama-sama bicarakan kira-kira kapan, kemudian nanti kita share ke grup seperti itu, supaya di grup juga bisa memutuskan atau mungkin sebatas dari panitia yang sudah berbicara malam hari ini, seperti itu Pak Ayu. Kalau kondisinya seperti itu. Kemudian kalau untuk istilahnya harga dan lain-lain yang kemarin saya sampaikan, mungkin ada kekhawatiran Bapak Ibu semuanya, seandainya mungkin dilaksanakan tahun depan atau mungkin tahun kapan, apakah harga itu naik atau seperti apa? Ya tidak ada kenaikan sudah Pak, karena sudah MOU di sini, kontrak itu. Artinya kita dengan harga sekian itu, dengan asumsi apapun, entah itu mungkin nanti saya harus ada kenaikan di poin apa, di poin apa, itu sudah menjadi tanggung jawab kami gitu. Artinya sudah poin itu ya. Entah nanti mungkin di poin A mungkin ada penurunan, kemudian di poin B ternyata ada kenaikan, ya sudah, kita tetap komitmen dengan 1.100.000 Pak ya kemarin ya. Itu. Jadi Bisa tanya langsung? bisa, silakan dikomentar. Kira-kira peluang penurunannya di mana? Penurunan? Ada. Penurunan Harga. dari 1.100.000 itu penurunannya kira-kira di poin mana? Kira-kira kalau boleh tahu, kan kita harus tahu juga. Ada enggak? Ada ya Kira-kira. itu. Nah, maksudnya ada. Kalau untuk penurunannya yang jelas Kira-kira aja. perkiraan Pak ya. Iya, perkiraan. Yang kalau hotel ya tidak Pak, kalau hotel Tidak. artinya tidak. Kita mungkin nanti di tempat wisata Pak. Tempat wisata. Tempat wisata ya. Karena tiket itu mungkin tidak sesuai dengan awal. Mungkin ya Tiket wisata atau di transportasi atau di makanan atau apa kira-kira? Karena kita lebih breakdownnya lebih. kalau Acem. untuk transportasi saya rasa sudah mulai ke normal sekarang. Normal. Artinya sudah seperti sama kemarin. Breakdown konsumsi mungkin Konsumsi kayaknya jadi Tetap lah. tidak kita kurangi kalau konsumsi Pak. Artinya Jadi peluangnya ada di iya, mungkin masalah tiketing ya. tiketing saja. Dan tiketing itu kan saya rasa kan mungkin nilainya juga enggak Finansial. terlalu besar akhirnya gitu. Kemudian kalau peluang untuk penurunan ya di situ poinnya. Kemudian guide kayaknya juga tetap guide juga. Makanya Cuma gini, Kaitannya sekarang kan
di situ ada biaya tambahan ya kalau misalnya katakan dalam bulan ini berangkat misalnya ada kredit itu bagaimana ini? Kalau terkait dengan biaya berkaitan dengan kesehatan, contoh mungkin harus giginosel dan lain-lain, itu memang di luar itu Pak Wayan. Jadi memang itu harus teranggarkan oleh masing-masing peserta. Karena itu kan memang seandainya pun nanti harus dibebankan ke peserta, saya rasa itu sangat wajar sekali. Itu kan berhubungan dengan pribadi mau masing-masing seperti itu Pak. Cuma nanti kami yang akan membantu mengkoordinir gitu. Jadi di situ biasanya yang kalau tahun 2020 kemarin yang awal-awalnya corona sudah dapat 1 tahun itu Pak, ketika mau nyebrang itu kan dicek satu-satu. Mungkin kalau sekarang enggak, kita hanya perwakilan saja. Tim leader yang akan menghandle semuanya masuk dalam bis, mungkin kita yang akan laporan saja seperti itu. Lebih ada kemudahan ya. Ada kemudahan itu ada. Tapi tetap wajib dilakukan itu ya. Tidak semua. Enggak, artinya pasti peserta itu tetap menyiapkan sendiri kan dia. Karena gini ya. Kalau yang saya tahu itu posisinya, kalau awal-awalnya itu modusnya COVID itu kayaknya Jakarta sudah ada lampu merah, berarti itu semua itu harus genus, semua harus rapid. Tapi sejalan waktu 1 minggu 2 minggu ya normal lagi lah. Paling ya kalau orang Bali bilang ngecuk lah, turun sopir ngasih gitu. Ya ngomel lah istilahnya. Itu aja. Cuma gini Mas, yang saya tanyakan itu, kalau itu ada kelebihan, dan ada penurunan, apakah teman-teman tidak bisa dibantu seandainya ya diturunkan? Oke, dari pihak travel, tour, EO tak bantu 20.000 untuk peserta 20.000, ini sebagai untuk memancing aja. Itu pertanyaan saya ya, nanti dijawab Mas. Yang kedua tentang MOU jenengan itu ada validasi apa enggak posisinya? Jadi intinya saya juga bisa menekan teman-teman. Karena ini dari mungkin 100 yang kita janjikan itu mungkin yang sudah setor, mungkin Mas Riki sudah tahu berapa ya? Iya, sudah. Berapa? Yang saya terima pun juga sudah tahu saya Pak. Kurang lebih sekitar ya hampir 50%. 50%. 40%-an lah. Dari 40 lah. Ayo terus dukung channel ini. Yang masuk ke saya. Klik tombol ya, itu yang posisinya yang sudah tersetor dalam artian mungkin 25 sampai 30 orang kan diambilkan 50%-nya. Sudah di EO gitu. Biar padahal MOU kita itu kan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih. Bye. See you di next video.